Siapa selebgram Indonesia kesukaan dari Mas Bro dan Mbak Bro? Apakah mereka masuk di dalam daftar dari 27 plus selebgram Indonesia dengan pengikut terbanyak per Maret 2021? Silakan cek di dalam daftar-daftarnya. Tapi kenapa kita buat seperti ini? Kita cuma pengen buat pendataan aja setiap bulan dan belum ada yang buat seperti ini. Kita berharap bisa ngasih konten yang sesuai dengan kesukaan dari Mas Bro dan Mbak Bro sekalian. Yang pertama adalah Raffi dan Nagita dari akunnya mereka. Mereka kan dari pasangan suami istri yang punya satu akun dan akhirnya sudah diverifikasi meskipun pada awalnya susah untuk memverifikasi karena akun dua orang itu jadi satu. Tapi akhirnya diverifikasi dan akhirnya per Maret 2021 mereka sudah dapat 51,02 juta pengikut di Instagram. Sebelumnya per Desember 2020 mereka baru punya 46,4 juta pengikutnya. Kenapa diperbandingkan dengan data Desember? Karena data terakhir yang kita buat di bulan Desember. Sebelumnya di bulan Desember kemarin kita sudah buat dalam bentuk sebuah tulisan di website kita di kekitaan.com, tapi kita rasa kita perlu juga buat versi videonya di YouTube. Nah, sedangkan sebelumnya kita sudah buat juga YouTuber Indonesia dengan jumlah pelanggan terbanyak per Maret 2021 juga, jadi silahkan kalian cek juga video sebelumnya. Totalnya mereka bisa mendapatkan 51 juta pengikut itu berdasarkan dari 14,9 ribu post yang sudah mereka buat, dan sedangkan tambahnya itu sekitar 800-an kurang lebih dibandingkan semua bulan Desember 2020 kemarin. Untuk keterlibatan di sini maksudnya adalah tingkat engagement, tingkat potensi orang like, nge-komen gitu. Jadi ini penting banget khususnya buat brand-brand yang pengen pasang iklan atau pengen mengendorse si Raffi Nagita di Instagramnya mereka. Ini bisa jadi perbandingan. Jadi kurang lebih misalnya nih, kalau misalnya ada 20 orang yang kalau misalnya gambaran rumahnya, kalau misalnya ada 20 orang yang menjadi followersnya si Raffi Nagita, berarti minimal ada satu orang yang akan nge-like dan nge-komen kontennya mereka. Kurang lebih itu maksudnya keterlibatan ini. Terus untuk rata-ratanya, mereka secara likes-nya bisa menghasilkan 553,9 ribu likes. Ini termasuk paling tinggi dari semua data yang sudah kita dapat tadi. Jadi bukan cuma tingkat pengikut mereka yang tinggi, tapi dari sisi likes-nya mereka juga tinggi, dari sisi komentarnya juga tinggi. Cuma memang dari sisi keterlibatan, engagement-nya mereka terbilang rendah dibanding punyanya si Atta Halilintar karena di atas 2, sekian. Itu gambaran pertama untuk yang nomor 1, Raffi Nagita. Dan mereka sebenarnya baru naik 6 peringkat dari sebelumnya berada di peringkat 7. Jadi kalau kemarin kita di YouTube, mereka adalah peringkat, lupa posisinya, kayaknya antara 1 dan 5 lah, pokoknya mereka masuk ke 5 besar dengan akun mereka Rans Entertainment. Sekarang mereka ternyata tidak cuma menguasai dari YouTube, tapi mereka juga menguasai di Instagram. Mari kita lanjutkan siapa yang nomor 2. Untuk nomor 2 adalah Ayu Ting Ting. Dari data kita di bulan Desember kemarin, nomor 2 itu Syahrini. Nggak tahu karena Syahrini mungkin tidak pernah terlihat di televisi, di media-media sekarang nggak ada pemberitaan yang besar juga mengenai mereka. Jadi dari sisi pertumbuhannya juga rendah banget. Nanti dia ada di posisi kelima. Yang nomor 2 sekarang itu Ayu Ting Ting, naik dari posisi nomor 2, naik 2 tingkat dari posisi nomor 4. Jumlah pengikutnya itu 46 juta, 54. Oke, 46 juta. Didapatkan itu dari 9,86 ribu postingan. Untuk data sebelumnya kita tidak punya di bulan Desember 2020, sedangkan tingkat keterlibatannya 0,1. Kita bandingkan sama si Raffi Nagita, masih jauh lebih tinggi mereka. Selanjutnya untuk rata-rata suka dan komentar yang ada, kita juga belum punya datanya, jadi kita belum bisa menampilkan datanya. Kita lanjutkan ke nomor 3. Ini paling tinggi lompatannya nih, yang masuk ke 5 besar. Setelah nanti ada akunnya Joko Widodo. Nomor 3 itu adalah Prilly Latuconsina. 40,35 juta pengikut. Data sebelumnya pengikutnya kita tidak punya.
40,35 juta ini bisa didapatkan dari 5.777 sekian post. Data sebelum postnya kita juga tidak punya perbandingan. Untuk tingkat keterlibatannya Prilly Latuconsina itu 0,7%. Itu masih lebih tinggi dari peringkat nomor 1 tadi, si Raffi Nagita 0,5. Terus untuk rata-rata suka dan komentarnya tidak, kita belum punya datanya. Mungkin akan bisa kita perbandingkan nanti di bulan berikutnya. Nomor 4, kalau tadi Prilly Latuconsina itu naik 13 peringkat dari sebelumnya. Sebenarnya kalau diperbandingkan sebelumnya tidak masuk di dalam, masih masuk di dalam peringkat. Tapi kalau Joko Widodo di sini akunnya itu sebelumnya berada di peringkat, kalau 27 tambah 3 berarti berada di peringkat nomor 27. Paling terakhir di posisi dari 27 plus peringkat pengikut Instagram paling banyak yang kita punya di daftar ini. Sebelumnya kita belum punya datanya, tapi saat ini dia bisa mendapatkan 37,99 juta. Itu didapatkan dari 2,44 ribu postingan, data sebelumnya postingan yang kita dia punya. Untuk tingkat keterlibatan dibandingkan Raffi Nagita tadi, dan dibandingkan juga sama Prilly Latuconsina, masih lebih tinggi, 0,8%. Rata-ratanya untuk suka dan komentar juga kita tidak punya datanya. Ini bagus banget secara pertumbuhan, bisa langsung boom gitu, langsung naik tinggi. Di peringkat nomor 5, meskipun di sini sebenarnya dia naik dari posisi sebelumnya, dari peringkat 8, tapi kalau kita perbandingkan dengan data yang kita dapatkan di bulan Desember lalu, sebenarnya ini turun hitungannya, karena di peringkat Desember lalu dia posisi nomor 2. Untuk jumlah pengikutnya itu 35,18 juta. Sedangkan untuk postnya itu 4,94 ribu untuk postingannya, sebelumnya 4,7 doang. Untuk tinggal keterlibatannya rendah banget, 0,1. Untuk rata-ratanya bisa mendapatkan satu postingan itu bisa mendapatkan 65.076 suka, tapi untuk komentarnya rendah banget. Jadi wajar keterlibatannya cuma 0,1, komentarnya rata-rata cuma 1 doang. Selanjutnya, yang nomor 6, Laudya Cynthia Bella. Untuk saat ini dia bisa mendapatkan 33,36 juta pengikut, sebelumnya 32,9 per bulan Desember. Sebelumnya dia bisa mendapatkan sebelumnya dia posting 2,5 ribu postingan, dan per hari ini di bulan Maret 2,62 postingan dibandingkan data di Desember kemarin. Untuk Laudya Cynthia Bella itu keterlibatannya 0,3%, sedangkan untuk rata-ratanya dia bisa mendapatkan 125,52 ribu suka per postingannya, dan rata-rata komentarnya 500. 500 ini masih lebih bagus kalau kita berbandingkan tadi sama punya Syahrini, dan sama masih punya Syahrini doang. Data yang lain kita belum punya. Kita lanjut. Nomor 7, Gisela Anastasia itu naik dari posisi sebelumnya, di posisi 17, naik 10 peringkat langsung. Dia di posisi 7 sekarang. Dia mendapatkan 32,85 juta pengikut, dari sebelumnya 30,7 doang. Dan dia bisa mendapatkan 32 juta itu dari 9,1 ribu postingan yang sebelumnya cuma 8,81 ribu postingan per Desember kemarin. Untuk keterlibatannya 0,3%, sedangkan untuk rata-ratanya 72.000, masih jauh lebih bagus dibandingkan punyanya Syahrini. Sedangkan untuk komentar 158 dia bisa dapatkan per postingannya. Kita lanjutkan ke nomor 8. Ruben Onsu lagi banyak media omongin di media, apalagi keterlibatan sama anaknya. Saat ini dia bisa mendapatkan 31,3 juta pelanggan, pengikut, dari 12.000 postingan yang dia buat, dan tingkat keterlibatannya 0,3. Sedangkan untuk rata-ratanya kita belum punya datanya di sini. Nah, karena tadi kita sedikit bahas bagaimana Ruben Onsu sekarang lagi banyak disinggung di media, di Sadara 3 sebenarnya kalau seorang artis lagi banyak disinggung di media, disebutkan dalam pemberitaan,
secara tidak langsung itu akan membantu sebenarnya untuk pertumbuhan dari media sosial mereka, entah itu di YouTube yang kemarin sudah kita bahas, dan maupun sekarang di Instagram. Itu sangat membantu banget. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan, tanpa mengesampingkan beritanya baik atau buruk, dua-duanya, baik itu berita baik atau berita buruk, akan tetap membantu pertumbuhan dari si media sosialnya. Kenapa? Karena semakin banyak orang yang mengenal dia, atau ada pemberitaan yang mengingatkan orang lagi atas dia. Jadi kalau misalnya ada orang pun tertarik sama beritanya itu, kalau dia misalnya membuat konten atau buat klarifikasi di media sosialnya, orang bisa terpancing untuk mengikuti media sosialnya. Setidaknya kalaupun followersnya, subscribersnya misalnya tidak nambah, setidaknya dari sisi brand awareness, dia jadi orang lagi jadi oh iya ya, ada artis ternyata yang bernama Ruben Onsu misalnya, atau artis-artis yang lain. Kurang lebih itu kenapa dipastikan nanti Mas Bro dan Mbak Bro bisa lihat sekitar beberapa minggu terakhir kan lagi banyak dibahas Atta Halilintar, Aurel. Itu juga akan kita lihat bagaimana pertumbuhan media sosial mereka. Pokoknya kalau artis yang jarang diberitakan, biasanya pertumbuhan media sosialnya akan cenderung melambat. Sedangkan Ruben Onsu di sini naik dari peringkat 19, sekarang menjadi peringkat 8. Kita lanjut bahas soal Luna Maya. Luna Maya juga termasuk jarang diberitakan, tapi konsistensi dari sisi konten dia termasuk bagus juga. Dia bisa buat 3,65 ribu postingan, dari sebelumnya cuma 3,5 doang. Sedangkan untuk jumlah pelanggannya dia bisa mendapatkan 29,76 juta. Tingkat keterlibatannya cuma 0,3, tapi dari rata-ratanya termasuk bagus, 76.000. Dan rata-rata komentarnya juga lebih tinggi daripada yang sebelum-sebelumnya. Kayak tadi, Giselle cuma 158, Laudie Cynthia Bella cuma 500 doang. Sedangkan di sini Luna Maya bisa mendapatkan 981 untuk jumlah komentarnya. Selanjutnya adalah Jessica Iskandar. Sebelumnya di peringkat 30, sekarang di peringkat 10. Jadi naik juga, melonjak. Jessica Iskandar jarang kita mengikuti kontennya, tapi termasuk bagus juga. 26,08 juta untuk pengikutnya. Sedangkan untuk total postingannya dia 3,39 ribu postingan, sebelumnya cuma 3,1. Tingkat keterlibatan 0,3. Untuk rata-ratanya dia mendapatkan 48,09 ribu untuk sukanya, sedangkan untuk komentarnya 227. Untuk tadi pengikutnya itu sebelumnya dia dapat 25,2 juta di bulan Desember 2020, jadi naik sekitar 1 juta untuk pertumbuhannya. Lanjut nomor 11. Kita termasuk jarang mengikuti perkembangan di Instagram ya, karena lebih banyak mengikuti sekarang di YouTube. Bantu kalian juga lebih banyak sekarang di YouTube. Jadi Via Valen termasuk mengejutkan, ada di posisi 11, sebelumnya naik dari angka 23, dari posisi 34, berarti dia naik 21, sekarang di posisi 11. Mungkin kemarin karena dia dapat exposure dari akunnya Manchester United, karena dia punya postingan pakai baju MU, itu kayaknya berpengaruh. Dia bisa mendapatkan 25,81 juta untuk followersnya. Nah, jumlah pengikut segitu didapatkan cuma dari 225 postingan. Kita nggak tahu postingannya ini apakah postingan yang sebelumnya ada yang dihapus atau enggak, tapi yang jelas dari 225 postingan dia bisa mendapatkan 25 juta pengikutnya, dan tingkat keterlibatannya juga bagus, 0,5, sedangkan rata-rata untuk suka dan komentarnya juga kita belum mendapatkan datanya seperti data-data yang lain. Nah, di posisi 12 ini bisa dibilang termasuk pendatang baru, Raisa 24,45 juta. Kenapa bisa dibilang pendatang baru? Nominasi yang kita buat cuma sampai angka 27++, sedangkan di sini kalau 12 tambah 36 berarti sebelumnya dia di angka 48. Dia naik 36, kayaknya dari tadi ini yang paling tinggi, sekarang di posisi 12, dan semua itu didapatkan dari 41.054 konten yang dia buat. Pengikut sebanyak ini didapatkan dari 3,86 ribu postingan. Tingkat keterlibatannya itu 0,2%, sedangkan rata-rata untuk suka dan komentarnya kita belum punya datanya.
Kita lanjutkan ke posisi 13. Kalau biasanya di media sosial itu dari kemarin kita memperhatikan biasanya Ria Ricis, Atta Halilintar itu termasuk bagus, Rans Entertainment, Raffi Nagita, Baeng Wong itu juga termasuk bagus. Tapi di sini justru Ria Ricis jauh turun ke posisi 13, turun 10 peringkat dari posisi 3. Dia punya pengikut sekarang 22 juta, 92, itu didapatkan dari 254 postingan. Sedangkan untuk tingkat keterlibatannya ini bagus banget, 2,3%. Kalau kita bandingkan sama semua tadi yang ada sebelumnya itu, Ria Ricis masih paling tinggi. Tapi ada satu nanti akun yang bisa mengalahkan tingkat keterlibatan dari akunnya Ria Ricis ini. Dengan untuk rata-rata suka dan komentarnya kita belum punya datanya. Posisi 14 Aureli Hermansyah. Ini yang tadi kita bilang, karena lagi banyak pemberitaan di media sekarang membantu pertumbuhan media sosialnya. Naik 27 peringkat, jadi posisi 14. Oke. Aureli Hermansyah dapat 19,59 juta. Untuk pengikutnya didapatkan dari 2000-an postingan, sebelumnya cuma 1.800-an. Tingkat keterlibatannya 1,4%, lumayan dibandingkan yang ada dari tadi. Sedangkan untuk jumlah like-nya, ini termasuk bagus, 156.000. Dan untuk jumlah komentarnya 1.320. Lagi-lagi ini tidak yang kita bilang, engagement itu, tingkat pertumbuhan itu akan sangat bagus banget kalau misalnya si kontennya itu, atau si pemilik kontennya, lagi banyak diberitakan oleh media. Bandingkan sama yang udah-udah dari tadi, cuma 200-an, 900-an, 158 komentarnya. Sedangkan di sini tiba-tiba pertumbuhannya bagus. Aureli Hermansyah bisa dapat 156.000 rata-rata likes, sedangkan untuk komentarnya dia bisa dapat sampai 1.320. Selanjutnya, Gading Martin. Gading Martin tetap bisa bertahan di nominasi yang kita buat, sekarang 19,57. Sebelumnya dia bisa dapat postingan itu sekitar 10.000,5, sekarang sudah 10.000,8. Berarti dia tetap rajin posting. Dia bisa posting sekitar kurang lebih berarti 300-an dalam 3 bulan, berarti sekitar 100-an kurang lebih dalam satu bulan. Berarti per hari dia bisa posting kurang lebih 3 postingan. Tapi tingkat keterlibatannya masih rendah, 0,1%. Untuk rata-rata sukanya dia 37.000, untuk rata-rata komentarnya 124. Selanjutnya Jessica Mila Agnesia. Sebelumnya dia cuma 18,8 juta ya, cuma ya. Sekarang 19,2 juta. Untuk pengikutnya dapatkan postnya dari awalnya 1.750-an dan sekarang sudah 1.800-an. Untuk keterlibatan cuma 0,3, sedangkan rata-ratanya untuk rata-rata komentarnya 295, sedangkan untuk rata-rata sukanya itu 126.000,7. Selanjutnya 17, Nia Ramadhani Bakri. Kayak tadi sudah kita bilang, pertumbuhan media sosial itu mempengaruhi pemberitaan itu mempengaruhi pertumbuhan media sosial. Kayak tadi sudah kita sebutkan berita-berita sebelumnya, kalau Mas Bro dan Mbak Bro mengikuti beberapa media terakhir ini, Nia Ramadhani Bakri itu termasuk dapat pemberitaan juga, tapi bisa dibilang dari sisinya jadi lebih ke negatif. Berpengaruh kurang lebih dari sisi pertumbuhan media sosialnya saat ini. 18,93 juta itu didapatkan dari sekitar 2.000-an postingan, 2.200-an. Dan tingkat keterlibatan termasuk bagus, 0,6 dibandingkan sama tadi yang sudah kita omongin, akun-akun yang ada. Untuk rata-rata suka dan komentarnya kita belum punya datanya. Kita lanjutkan, Felicia siapa ini? Felicia Angelista. Dia bisa dapatkan 18,41 juta itu dari 2,64 ribu postingan. Tingkat keterlibatannya 1%. Bagus. Sedangkan untuk rata-rata suka dan komentarnya itu kita belum punya datanya. Kita lanjutkan di posisi 19, Najwa Shihab. 18,11
juta untuk pengikutnya. Dia bisa mendapatkan itu semua dari 2.400-an postingan. Data per bulan Desember kita tidak punya, tapi tingkat keterlibatan dia bisa dapat 1%, rata-rata suka dan komentar kita belum punya datanya. Dari semua data yang yang kita rangkum mengenai Najwa Shihab ini, naik dari posisi 23 sekarang jadi posisi 19, naik 14 peringkat. Yang termasuk bagus kalau dari sisi pertumbuhan. Kalau kita lihat dari rata-ratanya dari tadi sebenarnya lebih banyak yang naik ya, dan naiknya pun kebanyakan yang naik drastis, bukan naik 1, 2 gitu. Bahkan yang dari bawah bisa tiba-tiba boom masuk dalam nominasi, bahkan yang belum masuk dalam nominasi sama sekali bisa juga tiba-tiba naik. Tapi otomatis karena banyak yang naik sebenarnya, berarti di dalam nominasi kali ini banyak banget pendatang baru. Banyak nominasi-nominasi yang masuk nominasi sebelumnya justru hilang, nggak masuk sama sekali di posisi 27 besar. Nomor 20, Atta Halilintar. Kalau dia berkuasa di YouTube, di Instagram, dia baru harus berpuas di posisi 20 ya. Dia naik 4 peringkat sebenarnya. Dia dapat 17,6 juta pengikut. Dia dapat itu dari 2.400-an postingan, dari sebelumnya cuma 2.200-an. Tapi lihat keterlibatannya, engagement-nya 2,5. Jadi bisa dibilang dibandingkan semua tadi, setiap akun yang sudah ada, Atta Halilintar sebenarnya dari sisi engagement masih lebih bagus. Bahkan tadi dari akunnya Raffi Nagita. Rata-rata dia bisa dapat 389.093.000 untuk sukanya dan jumlah komentarnya. Lihat, jadi wajar keterlibatannya tinggi. Satu postingan dia bisa mendapatkan sekitar 4.000-an komentar. Bahkan kita bandingkan tadi ke nomor 1, Raffi Nagita cuma dapat 1,5. Sedangkan di sini Atta Halilintar bisa dapat 4,6 ribu. Jadi itu angka yang bagus. Di posisi 21 naik 1 peringkat Bunga Citra Lestari 17,57 juta untuk jumlah pengikutnya. Kalau kemarin dia sempat buat konten yang bagus dan diikuti banyak orang, bagaimana dia bisa berjuang melewati setiap masalah yang dia alami. Sekarang dia dari sisi Instagramnya naik 1 peringkat, jadi posisi 21. Dia bisa dapat posisi ini dan bisa dapatkan 17,57 postingan ini dari 4.094 postingan. Sebelumnya 4,8. Tingkat keterlibatan 1,1. Kalau dibuat peringkat dari sisi keterlibatan dia termasuk bagus juga. Untuk rata-rata sukanya itu 350.000 dan dari sisi komentar juga dia bagus 1,4 dibandingkan yang sudah ada tadi. Berarti dia dibandingkan sama Raffi Nagita juga termasuk bagus, dibandingkan tadi sama Atta Halilintar juga termasuk bagus. Jadi kalau kita lihat dari sisi keterlibatan, berarti secara pengikutnya Bunga Citra Lestari, Atta Halilintar, dan tadi Raffi Nagita itu termasuk bagus dibandingkan yang lain cuma sekedar ngikut-ngikut doang. Keterlibatannya, tingkat hubungannya, engagement-nya dengan si pemilik akun kurang bagus. Selanjutnya nomor 22 turun 9 peringkat. Iris Bella itu 18,81 juta pengikutnya. Tapi bagusnya itu bisa didapatkan dari 435 postingan. Wow. 435 postingan dibandingkan tadi punyanya, kita lihat Raffi Nagita misalnya nomor 1 14.000. Dia bisa dapat kurang lebih 30-40% lah dibandingkan tadi punyanya si Raffi Nagita. Berarti sebenarnya Iris Bella kalau dia bisa konsisten buat lebih banyak konten yang berkualitas, dia sebenarnya bisa melampaui tingkat pertumbuhan akunnya tadi si Raffi Nagita. Dari si keterlibatan dia cuma 0,9% dan rata-rata engagement-nya, suka dan komentar sebelumnya itu kita belum punya datanya. Dan nomor 23 turun 17 peringkat. Si kawan Raditya Dika 16,74 juta.
Dari sebelumnya berarti 23 kurang 17 berapa tuh? Ya, segitulah ya. Raditya Dika punya sekarang 16,74 juta pengikutnya. Dari sebelumnya dia bisa dapatkan itu 4,91 ribu postingan yang dia buat. Data sebelumnya kita belum punya, tapi tingkat keterlibatan 0,4%. Rata-rata suka dan komentar juga kita belum punya datanya. Lupa di tahun berapa ya, kalau nggak salah dari mulai tahun 2009-an sampai pertumbuhan ke sekitar 2017-an ke belakang kalau nggak salah. Raditya Dika di Instagram, Twitter, dan YouTube itu sebenarnya termasuk menguasai jumlah pengikutnya, pelanggannya di media sosial itu termasuk tinggi. Tapi makin kesini dia bilang nggak fokus ke mengejar jumlah followers, subscribers, pengikut dan pelanggannya. Dia lebih pengen dia mengerjakan konten yang dia suka aja gitu. Jadi wajar dari si pertumbuhan dia nggak sepesat yang lain kalau yang lain benar-benar mengejar dari si pertumbuhan jumlah pengikutnya. Itu statement yang pernah dibuat sama Raditya Dika. Jadi wajar kalau dari sisi media sosial tiba-tiba up and down. Bisa saja tiba-tiba dia tinggi dan bisa saja tiba-tiba rendah. Tapi kalau di offline sekarang sebenarnya Raditya Dika termasuk banyak bekerja sama brand. Apalagi sekarang dia banyak bekerja sama si XO, punyanya Putri Tanjung. Jadi kalau dari sisi digital dia tetap aktif, di sisi offline tidak, dia juga termasuk aktif. Lanjut, nomor 24, Baim Wong. Nggak tahu apa yang terjadi, tapi di Instagram dia termasuk turun, meskipun kemarin dia di YouTube termasuk bagus, dalam masuk 5 besar kalau nggak salah, Baim Wong. Sekarang dia dapat posisi 24, turun 10 peringkat, berarti sebelumnya dia peringkat 14, 16,74 juta untuk jumlah pengikutnya. Sekarang di Instagram dari postingan 3 ribuan, tingkat keterlibatan termasuk oke dibandingkan yang lain, 1,2%, dan rata-rata suka dan komentarnya kita belum punya datanya. Kalau dibuat peringkat dari sisi keterlibatan, Raffi Ahmad tadi, Atta Halilintar, terus siapa lagi tadi, Bunga Citra Lestari, dan Baim Wong termasuk bagus. Kalau dibuat peringkat di situ mereka akan masuk di posisi 5 besar. Kita lanjutkan posisi 25, Ussy Sulistyawati. Di posisi 25 naik sebelumnya dari posisi berarti 37, naik 12 peringkat dengan 7,69 ribu postingan. Dari 7,6 postingan, 7,6 ribu, dia ke tingkat keterlibatannya 0,4. Dari rata-rata suka dan komentarnya kita belum punya datanya, tapi ini dari tidak masuk nominasi jadi masuk nominasi. Dari pertumbuhan termasuk bagus, kita belum tahu kenapa, tapi setidaknya dari data-data yang kita buat setiap bulan ini, nanti kita setiap bulan akan tahu nih, kita bisa lihat per bulan Maret apa sih pemberitaan mengenai Ussy, bagaimana perkembangan kontennya, kita bisa lihat bagaimana itu bisa mempengaruhi tingkat pertumbuhan dari jumlah pengikutnya mereka dan juga jumlah keterlibatannya. Sekarang percuma punya banyak pengikut, punya banyak followers, subscribers di media sosial kalau ternyata tingkat keterlibatannya rendah. Sekali lagi kita ulangi, tingkat keterlibatan itu maksudnya kayak gimana? Misalnya kita buat satu postingan tapi yang komen dikit, yang nonton dikit, yang like dikit gitu. Jadi kalau orang misalnya mau pasang iklan, kalau ada brand yang pengen endorse kita, mereka akan lebih suka yang followersnya dikit, tapi keterlibatannya juga seimbang gitu. Misalnya kita punya 10 followers misalnya, lebih gampangnya, tapi kalau yang tetap mengikuti kita komentar dan like kita 8 orang, itu lebih bagus daripada punya 100 followers tapi ternyata yang komentar itu cuma 8 orang. Itu jomplang banget. Lanjut, di 2 terakhir ada akunnya Julia Perez. Kita nggak terlalu mengikuti perkembangannya akun Julia Perez, tapi yang jelas saat ini meskipun dia sudah nggak ada, akunnya tetap dikelola sama timnya atau keluarganya. Itu 15,17%, 15,17 juta untuk pelanggannya dari 8,7 ribu untuk postingannya. Keterlibatannya rendah, 0,2%, dan rata-rata suka dan komentarnya
datanya belum ada. 27, angka terakhir. Turun 4 peringkat. Irfan Hakim 14,92 juta untuk pengikutnya. Dia bisa dapatkan itu dari 7,9 ribu postingan, tingkat keterlibatan 0,1, data untuk suka dan komentarnya sebelumnya kita belum punya. Nah, kita sudah berada di angka 27. Plus-plusnya adalah ada Al-Ghazali Kohler, itu naik 3 peringkat sebelumnya, 1,24 ribu postingan di bulan Desember kemarin. Sekarang sudah 1,8, termasuk tinggi dia, berarti dalam 3 bulan dia bisa posting sekitar 6.000, berarti 1 bulan sekitar 600-an. 1 bulan biasa dia berarti sekitar 200-an, dalam 1 hari berarti sekitar 6 postingan kurang lebih per hari yang dia posting. Keterlibatannya termasuk oke, 0,8. Untuk rata-rata yang menyukai postingannya dia itu ada 117.000 postingan. Rata-rata komentar 426. Selanjutnya, Jeng Ricky Harun tidak terdeteksi sama sekali, akhirnya tiba-tiba naik 13,15 juta. Oh iya, mengenai masuknya setiap akun ini ke dalam nominasi 27 plus yang kita buat, sebenarnya bisa saja karena orang yang berada di posisi 1 sampai 27 itu mereka nggak seaktif biasanya, atau pertumbuhannya itu lagi nggak bagus gitu, jadi bisa akan langsung gampang kesalip. Ricky Harun sekarang naik 21 peringkat, dia mendapatkan 13,15 juta untuk pengikutnya dari bermodalkan 1000,38 postingan. Untuk tingkat keterlibatannya itu 0,2%, sedangkan untuk rata-rata suka dan komentarnya kita belum punya datanya. Dan data kita yang terakhir plus-plusnya adalah Salsabila Adriani. 13,13 juta pengikut. Jumlah postingannya sebelumnya itu 1.750-an. Untuk tingkat keterlibatannya 1,1. Kalau kita buat peringkat, Salsabila termasuk masuk ya ke 5 besar atau sampai 10 besar dari sisi keterlibatan. Sedangkan rata-rata suka dan komentarnya kita belum punya datanya. Berharap di bulan depan kita bisa tunjukkan lagi datanya. Itu dia Mas Bro, data-data yang kita punya, yang sudah kita kumpulkan. Kita kumpulkan dari sumbernya Nox Influencer. Datanya kita kumpulkan per tanggal 6 April 2021. Jadi buat Mas Bro dan Pak Bro, misalnya kalian menikmati konten ini, atau kalian dari agensi atau dari manapun, kalian bisa mendapatkan keyakinan bahwa akun setiap data-data yang kita buat itu benar-benar bisa bertanggungjawabkan. Itu dia Mas Bro dan Mbak Bro. Kalau kalian ada pertanyaan, ada masukan, kita akan sangat senang banget. Silahkan komentar di bawah. Mas Bro dan Mbak Bro butuh jasa digital marketing, kalian pengen SEO-kan website, pengen pembuatan website, maintenance sosial media, mulai dari pembuatan konten, tulisan, gambar, video. Kita punya tim yang siap untuk membantu Mas Bro dan Mbak Bro. Menaikkan subscriber, naikin followers, apapun itu selama berkaitan sama digital, nanti tim kita bisa bantu. Begitu dulu, senang bisa berbagi, pasti bermanfaat. Selamat berkarya.